Hao, apa kabar semuanya? Semoga masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Hari ini, pada video pembelajaran ini, kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Oke, kita akan mulai dengan muatan bahasa Indonesia. Oke. Membuat simpulan dari teks percakapan tentang wujud benda. Informasi dapat ditemukan dari teks percakapan. Teks percakapan merupakan teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih mengenai suatu topik. Topik artinya inti pembahasan, misalnya tentang wujud benda. Informasi tentang wujud benda dapat diperoleh dari teks percakapan. Setelah itu, kita dapat membuat simpulan dari teks tersebut. Simpulan merupakan pendapat akhir berdasarkan uraian sebelumnya. Oke, kita langsung mencoba mengerjakan. Ayo berlatih buku pena 3B halaman 31. Oke, bacalah teks percakapan berikut dengan cermat. Setelah itu kerjakan soalnya. Oke, ini ada teks yang berjudul wujud benda. Percakapannya itu ada Ibu Jonas, penjual, dan Jonas. Jadi Lause yang akan membacakannya ya. Pada hari Minggu, Jonas menemani ibu berbelanja buah-buahan di toko buah. Ada berbagai jenis buah di toko itu seperti semangka, jeruk, apel, anggur, mangga, dan durian. Ibu Jonas bertanya, "Berapa harga 1 kilogram buah jeruk?" Lalu penjualnya menjawab, "Harga 1 kilogram buah jeruk Rp25.000, Bu." Kemudian Ibu Jonas bilang, "Saya beli 2 kilogram ya." Oke, setelah itu Jonas bilang ke ibunya, "Nanti aku mau minum jus jeruk ya, Bu." "Tentu saja boleh, Jonas," kata ibunya. Buah jeruk bentuknya bulat, jus jeruk wujudnya cair. "Wah, Jonas sedang mengamati wujud-wujud benda ya?" kata Ibu Jonas kagum. Jonas menjawab, "Iya, Bu, kemarin di sekolah Jonas belajar wujud-wujud benda. Ada benda yang wujudnya padat, ada yang wujudnya cair, dan ada yang wujudnya gas." Kemudian Ibu Jonas bilang, "Betul, Jonas, di sekitar kita terdapat berbagai benda. Wujudnya ada yang padat, ada yang cair, dan ada yang gas." Oke, sekarang kita langsung ke soalnya. Tuliskan simpulan dari teks percakapan di atas. Oke, sebelum kita menulis simpulannya, kita ingat-ingat kembali informasi apa saja yang kita dapatkan dari teks sebelumnya. Yang pertama, Jonas itu pergi ke pasar, ke toko buah untuk membeli buah-buahan bersama ibunya di hari Minggu. Kemudian, saat sedang membeli, Jonas itu bilang ke ibunya tentang wujud-wujud benda. Nah, itu kan yang kita dapatkan dari teks. Jadi kita bisa merangkai kesimpulannya itu seperti ini. Pada hari Minggu, Jonas menemani ibu berbelanja buah-buahan di toko buah. Lalu Jonas mengamati wujud-wujud benda yang ada di sekitarnya. Ada benda yang wujudnya padat, ada yang wujudnya cair, dan ada yang wujudnya gas. Oke, paham nggak? Kita lanjut ya. Untuk supaya kalian lebih paham tentang simpulan dari teks. Oke, sekarang membuat simpulan dari teks hasil pengamatan wujud benda. Oke, simpulan merupakan hasil akhir dari uraian sebelumnya. Kita juga dapat membuat simpulan teks dari hasil pengamatan. Misalnya, pengamatan pada percobaan tentang wujud benda. Pada percobaan tentang wujud benda, dapat diamati sifat-sifat benda. Kita mencatat hasil percobaan. Catatan hasil percobaan tersebut dapat disusun menjadi teks hasil pengamatan. Oke. Perhatikan contoh teks hasil pengamatan berikut. Oke. Benda dapat ditemukan di sekitar kita. Benda padat mudah dikenali karena wujudnya yang tidak berubah-ubah. Contohnya adalah pensil. Pensil merupakan benda padat. Jika pensil diletakkan di dalam kotak pensil, maka bentuknya tidak akan berubah.
Demikian pula jika pensil dipindahkan ke dalam gelas, bentuk pensil tidak berubah. Nah, simpul dari teks hasil pengamatan adalah, ini dia membahas tentang pensil ya, dan pensil itu benda padat, lalu pensil itu walaupun dipindahkan bentuknya tetap atau tidak berubah. Jadi kesimpulannya, pensil merupakan benda padat karena bentuknya tidak berubah meskipun diletakkan di tempat yang berbeda-beda. Oke? Sekarang kita akan mencoba mengerjakan bersama Ayo Berlatih buku pena 3B halaman 34. Bacalah teks hasil pengamatan berikut. Setelah itu kerjakan soalnya. Sifat benda padat. Benda padat terdapat di sekitar kita. Misalnya pensil, buku, penggaris, dan penghapus. Kita dapat mengetahui ciri-ciri benda padat dengan melakukan percobaan berikut. 1. Sediakan sebuah pensil, gelas, dan mangkok. 2. Letakkan pensil ke dalam gelas. 3. Amatilah apakah bentuk pensil berubah. 4. Selanjutnya pindahkan pensil itu ke dalam mangkok. 5. Amatilah apakah bentuk pensil berubah. Berdasarkan percobaan tersebut, kita mendapatkan hasil pengamatan sebagai berikut. 1. Bentuk pensil tidak berubah ketika dimasukkan ke dalam gelas. 2. Bentuk pensil tidak berubah ketika dimasukkan ke dalam mangkok. 3. Pensil termasuk benda padat, bentuknya tidak berubah meskipun dipindahkan ke tempat lain. Sekarang tuliskan simpulan berdasarkan teks hasil pengamatan tersebut pada kolom berikut. Oke, coba kalian ingat-ingat kembali apa isi teks yang lo bacakan tadi. Pause dulu videonya, ingat-ingat. Setelah itu baru cocokkan dengan jawabannya. Oke, jadi kesimpulannya adalah benda padat tidak berubah mengikuti bentuk wadahnya ketika dipindahkan. Oke, kenapa benda padat? Kan kita lagi ngomongin pensil. Pensil yang dipindahin dan pensil termasuk benda padat. Artinya benda padat itu tidak berubah mengikuti wujud bentuk wadahnya walaupun dipindah-pindahkan. Oke. Sekarang kita masuk ke muatan PPKN. Manfaat sikap tolong-menolong. Tolong-menolong dapat dilakukan di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, atau dimanapun kita berada. Tolong-menolong dapat kita lakukan mulai dari hal-hal kecil. Misalnya saat di rumah kita dapat membantu ibu merapikan tempat tidur atau membantu adik mengerjakan tugas sekolah. Saat di sekolah, kita dapat menolong teman yang terjatuh atau membantu guru membersihkan papan tulis. Menolong orang lain merupakan perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saat menolong, kita tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, ataupun ras agar kerukunan tetap terjaga. Sekarang, manfaat sikap tolong-menolong kepada sesama antara lain sebagai berikut. 1. Meringankan beban orang yang sedang kesusahan. 2. Meringankan pekerjaan orang lain. 3. Mempererat hubungan antar sesama. 4. Menumbuhkan rasa persaudaraan dan kemanusiaan. Nah, kebiasaan saling menolong akan menumbuhkan rasa saling peduli dengan sesama. Oke, kita lanjut ya. Ayo berlatih buku pena 3B halaman 32. Kerjakan soal-soal berikut. 1. Pengamalan sila keberapakah perbuatan menolong orang lain? Ayo, teks tadi kan tentang menolong orang lain. Ada dibahas sila keberapa? Jawabannya, sila kedua Pancasila. Nomor 2,
Tuliskan bunyi sila sesuai jawabanmu pada soal nomor 1. Oke, bunyi dari sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, good. Kita lanjut ke nomor 3. Di manakah kita harus menerapkan sikap tolong-menolong? Nah, jawabannya, tolong-menolong dapat dilakukan di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, atau dimanapun kita berada. Empat, mengapa kita harus menolong orang lain tanpa membeda-bedakan? Nah, saat menolong, kita itu tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, ataupun ras agar kerukunan tetap terjaga. Nah, Lause, berarti aku boleh dong nolong temen aku yang pinter aja. Kalau dia yang males, aku nggak mau tolong. Nah, itu juga nggak boleh. Pokoknya kita nggak boleh membeda-bedakan orang ketika kita ingin menolong orang lain. Siapa saja, jika kita mampu harus kita tolong. Oke? 5. Tuliskan 3 manfaat dari sikap tolong-menolong. Nah, sebelumnya itu ada beberapa manfaat dari tolong-menolong ya, tapi kita hanya tulis 3 aja. 1. Meringankan beban orang yang sedang kesusahan. 2. Meringankan pekerjaan orang lain. Dan yang ketiga, mempererat hubungan antar sesama. Oke. Sekarang kita menceritakan pengalaman menolong orang lain. Oke, Lause akan memberikan contoh. Contoh saat Jonas yang sedang menolong Benny. Ini gambarnya, ini ceritanya. Nah, ini Lause membacakan seakan-akan Lause adalah Jonas ya, karena ini kan menceritakan pengalaman menolong orang lain. Nah, Jonas menceritakannya, Lause akan membacakannya. Beberapa hari yang lalu, aku ini Jonas ya. Aku dan Benny bersama-sama pergi ke perpustakaan dengan berjalan kaki. Saat perjalanan pulang ke rumah, Benny tersandung batu dan jatuh. Aku pun menolong Benny bangun kembali dan mengantarnya hingga sampai di rumahnya. Benny dan ibunya mengucapkan terima kasih kepadaku. Nah, itu salah satu contoh menceritakan pengalaman. Nah, kalian bisa lihat, Lause ini ada 4 kalimat. Nah, nanti kalau misalkan dapat soal atau tugas di mana kalian harus menceritakan atau mendeskripsikan sebuah gambar, itu minimal 3 kalimat ya. Karena satu paragraf itu terdiri dari minimal 3 kalimat. Dan setiap kalimat itu minimal ada 3 kata. Oke? Kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke muatan matematika. Memecahkan permasalahan sehari-hari tentang jarak. Ayo ingat kembali bahwa jarak merupakan ukuran panjang lintasan yang ditempuh. Jika kita melakukan pengukuran jarak, artinya kita melakukan pengukuran panjang lintasan. Nah, satuan jarak yang sering kita gunakan sehari-hari adalah kilometer atau km dan meter atau m. Nah, sebelum kita masuk ke contohnya, Lause mau mengingatkan kalian kembali tentang jarak ini. Oke, jadi di sini ada tangganya, dimulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, jadi kalau naik itu tiap satu tingkat atau satu tangganya itu dibagi 10. Oke, setiap naik satu tingkatnya itu dibagi. Ingat, naik bagi. Oke. Nah, sementara tiap turun satu tingkat atau tangga itu dikali 10. Ingat ya, naik bagi turun kali. Naik bagi turun kali. Oke? Nah, lalu misalkan ya, satu tangga 10, kemudian 2 tangga 20. No, tetot, salah. Bukan seperti itu. Bukan artinya, kan Lause bilang tadi,
tiap naik atau tiap turun itu dikali dan dibagi dengan 10. Berarti 10, 20, 30, 40. Enggak, bukan begitu. Yang ditambahkan adalah nolnya. Oke? Nolnya. Contohnya begini. 1 tangga itu 10. 2 tangga 100. 3 tangga 1000. 4 tangga 10.000. 5 tangga 100.000 dan seterusnya. Paham ya? Jadi tidak ada yang mengerjakannya. Misalkan dari kilometer ke meter, itu kan 3 tangga. Nanti kalian kalikan dengan 30, bukan, tetapi dikalikan dengan 1000. Kenapa 1000? Karena dari kilometer ke meter itu 3 tangga. 3 tangga itu berarti 1000. Jadi yang ditambahin itu nolnya ya. Oke? Harus paham ya. Sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Perhatikan contoh permasalahan berikut. Oke, sebelum berangkat ke kantor, odometer sepeda motor ayah menunjukkan angka 5.280 km. Odometer merupakan alat untuk mengukur jarak yang ditempuh oleh kendaraan. Setelah tiba di kantor, odometer menunjukkan angka 5.285 km. Pertanyaannya, berapa meter jarak yang ditempuh ayah dari rumah ke kantor? Oke. Kita dapat menentukan jarak tempuh dengan cara menghitung selisih angka yang ditunjukkan pada odometer. Oke. Ini selisih. Yang namanya selisih itu pasti dikurang, dan dalam pengurangan yang pastinya yang lebih besar kurang yang lebih kecil. Nah, dari contoh soal itu ada 2 angkanya. Oke, ada 5.280 sama 5.285. Otomatis yang kita tulis duluan adalah 5.285. Kemudian selisih berarti dikurang. Ingat ya, selisih dikurang. Dikurangi 5.280. Ini satuannya kilometer ya. Nah, sama dengan 5 kilometer. Nah, dia mau tanya meter ya. Berapa meter jarak yang ditempuh? Berarti dari 5 kilometer ini kita ubah dulu ke meter. Kilometer ke meter itu naik atau turun? Betul sekali, turun. Nah, kalau turun artinya dikali. Oke, turun kali. Naik bagi turun kali. Jadi sama dengan 5 dikali 1000. Oke, kenapa 1000? Karena dari kilometer ke meter itu ada 3 tangga. Oke, jadi 5 kali 1000. Lalu hasilnya dengan 5.000 meter. Oke. Jadi, jarak yang ditempuh ayah dari rumah ke kantor menggunakan sepeda motor adalah 5.000 meter. Mudah kan? Sekarang kita akan langsung mengerjakan Ayo Berlatih Bu Pena 3B halaman 35. Nah, sambil belajar, karena ini tidak kalian tulis di buku tulis, ayo kalian sediakan kertas buram atau kertas coret-coret supaya bisa menghitung bersama. Jadi nanti ketika kalian melihat soalnya, kalian kerjakan dulu, lalu kalian pause video lause ini. Setelah kalian mendapatkan jawabannya, kalian bisa cocokkan atau kalian bisa langsung pause video ini dengan melihat Bu Pena 3B halaman 35 untuk melihat soalnya, lalu kalian cocokkan hasilnya dengan video ini. Oke? Nah, kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1. Ibu akan membeli bahan-bahan untuk membuat kue di sebuah toko kelontong yang jaraknya 1 km 500 meter dari rumah. Berapa meter jarak toko tersebut dari rumah? Oke, berarti kita tulis seperti ini. 1 km 500 meter sama dengan 1 kali 1000 meter. Kenapa? Oke, jadi 1000 km 500 meter sama dengan, jadi kita kan mau mengubah kilometer ke meter ya. Jadi yang kita ubah itu pertama kali adalah 1 dikali 1000. Kenapa 1000? Karena jarak tangga kilometer ke meter itu 3 tangga. Oke.
baru kita jumlahkan dengan 500 meter karena kan udah meter ya. 500 ini satuannya sudah meter. Jadi kita kerjakan dulu 1 kali 1000-nya sama dengan 1000 meter. Ditambah 500 meter. Nah, jadi hasilnya 1500 meter. Oke, jadi jarak toko dari rumah adalah 1500 meter. Mudah ya. Kita lanjut ke nomor 2. Tinggi Gunung Semeru adalah 3 km 676 meter di atas permukaan laut. Berapa meter tinggi Gunung Semeru? Jadi 3 km 676 meter sama dengan 3 kali 1000. Masih sama ya, ini seperti nomor 1. Kemudian ditambah 676 meter. Kita kerjakan dulu 3 kali 1000-nya 3000 ditambah 676, hasilnya 3670 meter. Jadi tinggi Gunung Semeru adalah 3676 meter. Oke, nomor 3. Oke. Ini sedikit berbeda ya dengan nomor 1 nomor 2. Penduduk sebuah desa harus berjalan sejauh 4055 meter untuk membeli keperluan sehari-hari di pasar terdekat. Pertanyaannya, berapa kilometer lebih berapa meter jarak dari desa tersebut ke pasar terdekat? Oke, caranya seperti ini. Kita tulis dulu 4055 meternya. Kemudian kita bagikan 4000-nya karena meter di sini 55 itu sudah masuk ke hitungan meter, 4000-nya yang masih ke kilometer. Oke, jadi 4000 dibagi 1000. Ini masih sama ya, jaraknya itu dari meter ke kilometer itu 3 tangga. Dan kenapa ini dibagi? Karena ini naik dari meter ke kilometer. Kalau 2 soal sebelumnya itu dari kilometer ke meter turun. Baru kita jumlahkan dengan 55 meter. Nah, 4000 dikali 1000 tuh gampang banget ya. Nolnya abaikan. 4 bagi 1, 4 km. Ditambah 55 meter. Jadi, jawabannya adalah 4 km 55 meter. Jadi, jarak desa dengan pasar terdekat itu adalah 4 km 55 meter. Lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini, oke, dia masih sama seperti nomor 3. Sebuah pesawat terbang berada pada ketinggian 10.820 meter di atas permukaan laut. Pertanyaannya, berapa kilometer lebih berapa meter ketinggian di atas pesawat tersebut? Oke, jadi dia itu 10.820 meter. Jadi kurang lebih yang meter itu 820 ya. 10.000-nya itu pasti udah bisa kita ubah ke kilometer. Oke, kita coba. Oke, 10.820 meter sama dengan, nah, 10.000 dibagi 1000. Oke, penjelasan kenapa 1000 pasti udah tahu ya. Ditambah 820 meter, bener kan? Berarti meternya itu 820-nya. Nah, 10.000 bagi 1000 ya 10, gampang. Ditambah 820 meter, hasilnya 10 km 820 meter. Jadi, ketinggian pesawat tersebut adalah 10 km 820 meter. Oke, sekarang kita ke nomor yang terakhir. Sebuah satelit bumi awalnya berada pada ketinggian 415.000 meter. Setelah itu, satelit itu menjadi 15 km lebih tinggi. Berapa kilometer ketinggian satelit itu sekarang? Oke. Jadi kita mengubah meter ke kilometer. Ini naik ya, berarti di apa? Naik bagi. Ingat, naik bagi turun kali. Naik bagi turun kali. Ingat kan itu? Naik bagi turun kali. Lama-lama ingat. Oke, jadi dia soalnya seperti ini ya. Tadi kan dia 415.000 meter, lalu ditambah 15 km. Jadi dia begini. Nah, 415.000 meter itu kita bagi dengan 1000. Kenapa 1000? Udah tahu, harus udah tahu penjelasannya kenapa. Nah, baru kita jumlahkan dengan 15 km. 415.000 ini ketika dibagi dengan 1000, hasilnya 415. Ditambahlah dengan 15, jadi 430 km.
Jadi ketinggian satelit itu sekarang adalah 430 km. Oke, jadi jawabannya ini sama nggak sama kalian? Kalau nggak sama nggak apa-apa. Tingkatkan kembali, tonton lagi videonya, hafalkan bagaimana cara turun naik kali baginya itu. Rumusnya tuh ini, Lasa kasih cara. Naik bagi turun kali, naik bagi turun kali. Dan kalian harus hafal tangganya. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke muatan SBDP, gerak kuat dan gerak lemah. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar tentang macam-macam gerak kepala dan tangan dalam tari. Sekarang kita akan mempelajari gerak kuat dan gerak lemah pada gerakan kepala dan tangan. Nah, gerak kuat adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang lebih lemah. Sekarang perhatikan contoh gerak kuat dan lemah berikut. Nah, gerak kupu-kupu terbang dan gerak menggeleng kepala itu termasuk contoh gerak lambat. Lalu gerak kedua tangan naik dan turun, kemudian gerak kedua telapak tangan diputar, contoh gerak cepat. Sekarang Losa akan menunjukkan kepada kalian video contoh dari gerakan kupu-kupu. Oke, ini videonya. Yuk, kita latihan untuk gerakannya dulu ya. Oke. Gerakan yang pertama yaitu menirukan kupu-kupu terbang seperti ini. Ya, dilakukan berulang-ulang ya. Gerakan yang kedua yaitu gerakan kupu-kupu mengelilingi bunga-bunga seperti ini. Ya, gerakan yang ketiga yaitu kupu-kupu berayun-ayun di pohon seperti ini. Ya, gerakan yang keempat yaitu kupu-kupu membuka dan menutup sayapnya seperti ini. Ya, gampang kan? Nah, sekarang kita praktekkan bersama-sama dengan lagu ya. Oke. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangga yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang elok, bolehkah aku turut mencium bunga-bunga yang semerbak baunya sambil bersenda? Semua kau hampiri, bolehkah ku turut bersama pergi? Iya, seperti Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker jika bepergian, cuci tangan kalian, jaga jarak ya. Zaijian.